Kisah Raja Christian keempat, Raja Denmark yang berani di zaman api. Prolog tetes embun di Kastel Frederiksborg. Langit Denmark berwarna kelabu saat teriakan pertama seorang bayi menggema di Kastel Frederiksborg di Hillerøy. Hari itu di bulan April tahun 1586, seorang putra mahkota lahir dari rahim Ratu Sophie dari Mecklenburg dan Raja Frederick yang kedua. Anak itu diberi nama Christian, penerus takhta kerajaan yang luas, Denmark, Norwegia, Islandia, dan Greenland, beserta jajaran pulau serta wilayah pesisir yang membentang di lautan utara. Meski lahir sebagai pangeran, hidup Christian sejak awal tidaklah tenang. Ayahnya, Raja Frederick, dikenal keras kepala, penuh ambisi, dan sering berselisih dengan kaum bangsawan maupun gereja. Dari sang ayah, Christian mewarisi sifat berani dan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu dengan tangannya sendiri. Dari sang ibu, ia mendapatkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang dalam terhadap ilmu pengetahuan dan seni. Namun kebahagiaan keluarga kerajaan singkat adanya. Ketika Christian baru berumur 11 tahun, sang ayah wafat mendadak. Maka kerajaan yang luas dan rumit itu tiba-tiba jatuh ke pundak seorang bocah. Dewan kerajaan mengambil alih pemerintahan, dan Christian kecil menjadi raja tanpa kuasa. Meski begitu, dalam tatapan matanya yang biru laut, sudah terpancar semangat seorang penguasa yang enggan hanya menjadi boneka. Bab 1. Masa muda seorang raja. Christian muda menghabiskan hari-harinya dengan pelajaran yang padat. Guru-gurunya mengajarinya bahasa Latin, hukum, sejarah klasik, teologi, dan strategi militer. Namun ia bukanlah murid yang sabar duduk di kursi belajar. Lebih sering ia ditemukan di halaman istana, berlatih pedang, menunggang kuda, atau merancang mainan berupa benteng dari kayu. Pada usia 15 tahun, Christian mulai duduk dalam rapat dewan kerajaan. Di sana ia melihat betapa bangsawan-bangsawan mencoba mengendalikan keputusan. Ia menyimak dengan seksama, dan di benaknya timbul tekad. Kelak, ia akan menjadi raja sejati, bukan sekadar bayangan di balik kekuasaan orang lain. Ketika ia berusia 12 tahun, ia dinobatkan secara resmi sebagai Raja Denmark dan Norwegia di Katedral Forfru, Copenhagen. Meski baru sebuah simbol, acara itu menegaskan bahwa Christian adalah pemilik mahkota. Setelah ia mencapai usia dewasa, ia segera merebut kendali penuh dari dewan. Dengan tangan besi, ia mulai menjalankan gagasannya, kadang dengan kebijakan bijak, kadang dengan keras kepala yang berujung pahit. Tubuhnya tumbuh tinggi dan kokoh, berwajah tampan dengan rambut pirang keemasan yang tergerai seperti lautan Kattegat. Namun yang paling menonjol darinya adalah sorot mata, tajam, penuh keberanian seolah selalu siap menghadapi badai. Bab 2. Raja Arsitek dan Pelindung Seni. Christian keempat bukan hanya raja yang mencintai perang, tetapi juga seorang pencinta budaya. Ia mengubah wajah Denmark dengan arsitektur baru yang megah. Istana Frederiksborg ia bangun kembali dengan gaya Renaissance, menjadikannya salah satu istana terindah di Eropa Utara. Ia mendirikan Rundetårn, Menara Bundar, di Copenhagen, sebuah pusat pengamatan bintang yang mencerminkan minatnya pada ilmu pengetahuan. Ia juga memerintahkan pembangunan bursa perdagangan di Copenhagen, dengan menara spiral berbentuk ekor naga yang sampai kini menjadi simbol kota. Selain itu, ia membangun Christianshavn, sebuah kota pelabuhan modern yang dirancang meniru tata kota Belanda. Dengan itu, ia ingin menjadikan Copenhagen pusat perdagangan internasional. Christian juga melindungi seni lukis, musik, dan literatur. Ia mengundang pelukis dan musisi dari Jerman dan Belanda, membiayai karya-karya seni, dan memperluas perpustakaan kerajaan. Baginya, kejayaan sebuah kerajaan bukan hanya soal peperangan, tetapi juga keindahan budaya. Namun di balik semua itu, hatinya selalu gelisah. Ia merasa takdirnya bukan hanya membangun menara, tetapi juga menghunus pedang. Bab 3. Kobaran api perang 30 tahun. Awal abad ke-17 adalah zaman bergolak. Api konflik agama dan politik melanda Jerman, lalu meluas menjadi perang 30 tahun. Pertikaian Protestan dan Katolik hanya wajah luarnya. Di balik itu ada perebutan kekuasaan antara kekaisaran, kerajaan, dan pangeran-pangeran kecil. Sebagai Raja Lutheran, Christian merasa terpanggil. Ia ingin menjadi pelindung Protestan Jerman, bahkan mungkin pemimpin seluruh dunia utara melawan Kaisar Katolik Habsburg. Ia pun mengirim pasukan, dan tak hanya itu, ia sendiri turun ke medan perang. Namun takdir tidak berpihak padanya. Pada pertempuran Luther Ambarenberge, tahun 1626, pasukan Denmark hancur dihantam Jenderal Tilly. Christian hampir tewas, kudanya ditembus tombak, dan ia hanya selamat karena dijaga pengawal setianya. Kekalahan itu menjadi aib besar, membuat Denmark terpaksa menandatangani perjanjian damai yang merugikan. Banyak orang mengira Christian akan mundur, tetapi ia tidak menyerah. Ia memperkuat armada lautnya, membangun benteng-benteng, dan menyiapkan generasi baru tentaranya.
Ia tahu suatu hari Denmark akan kembali menghadapi musuhnya. Bab 4, pahitnya politik dan luka pribadi. Christian hidup dengan penuh gairah, dalam politik maupun dalam cinta. Ia menikah dengan Anne Catherine dari Brandenburg, wanita yang lembut dan setia. Dari pernikahan itu lahirlah beberapa anak, namun kebahagiaan mereka singkat karena Anne Catherine wafat muda. Setelah itu, Christian jatuh cinta pada Kirsten Monk, seorang wanita bangsawan Denmark. Bersama Kirsten, ia memiliki 12 anak, suatu keluarga besar yang penuh intrik. Namun rumah tangga mereka berakhir pahit. Christian menuduh Kirsten berselingkuh, menghukumnya dengan pengasingan, dan meninggalkan luka yang dalam. Dari anak-anak mereka lahirlah tokoh-tokoh penting. Salah satunya Leonora Christina, wanita yang kelak menjadi lambang ketabahan Denmark. Di luar keluarga, Christian juga berhadapan dengan bangsawan dan parlemen. Para ningrat sering menentangnya, karena ia terlalu boros membiayai perang dan proyek bangunan. Ia membalas dengan menegaskan bahwa raja adalah pemegang kuasa mutlak. Pertarungan politik ini terus berlangsung sepanjang hidupnya, meninggalkan kerajaan dalam keadaan keuangan yang goyah. Bab 5, luka perang dan raja yang tua. Tahun-tahun senja tidak membawa kedamaian bagi Christian. Denmark kembali berperang, kali ini melawan Swedia. Pada pertempuran laut Kolberger Heide tahun 1644, Christian memimpin langsung armadanya. Di tengah dentuman meriam, sebuah peluru menghantam kapal tempatnya berdiri. Pecahan meriam menghantam wajahnya, menghancurkan salah satu matanya. Namun bukannya mundur, Christian tetap berdiri di dek dengan wajah berlumuran darah, memimpin pasukannya hingga pertempuran usai. Sejak hari itu, ia dikenal sebagai raja bermata satu, simbol keberanian yang tak terkalahkan oleh luka. Meskipun tubuhnya menua dan penglihatannya berkurang, semangatnya tetap menyala. Ia terus memerintah, mengawasi pembangunan, mengatur perdagangan, dan menjaga kedaulatan negerinya. Epilog, matahari terbenam di Rosenborg. Pada musim dingin tahun 1648, Christian yang keempat terbaring di istana Rosenborg. Nafasnya mulai pendek, tubuhnya melemah, namun matanya yang tinggal satu masih menyimpan cahaya. Di sekelilingnya, para anak dan bangsawan berdiri, sebagian dengan air mata, sebagian dengan tatapan penuh pertanyaan tentang masa depan. Pada usia 62 tahun, Christian menghembuskan napas terakhir. Putranya, Frederick yang ketiga, naik takhta menggantikannya. Warisan Christian tidak sederhana. Ia gagal menjadi penentu kemenangan dalam perang 30 tahun, dan banyak orang menuduhnya sebagai raja yang boros dan keras kepala. Namun ia juga meninggalkan Denmark dengan wajah baru, istana megah, pelabuhan yang ramai, kota-kota baru, serta budaya yang makmur. Rakyatnya mengingatnya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai seorang manusia yang berani hidup sepenuhnya dengan keberanian, kesalahan, cinta, dan luka. Hingga kini, menara-menara, istana, dan kota yang ia bangun masih berdiri. Dan dalam ingatan Denmark, Christian keempat tetap menjadi raja yang paling dikenang, sang raja api yang tak pernah padam. Aku kehilangan mata dalam perang, tapi tidak kehilangan pandangan tentang kerajaanku. Christian IV, warisan Raja Christian yang keempat, mata satu, pandangan abadi. Ketika Raja Christian yang keempat menutup mata terakhirnya di istana Rosenborg pada tahun 1648, Denmark berduka. Namun duka itu bercampur dengan kebanggaan, sebab yang wafat bukan sekadar raja, melainkan sosok yang telah menorehkan cap tak terhapuskan dalam sejarah negerinya. 1. Sang Raja Arsitek. Di atas semua pertempuran dan luka, Christian meninggalkan jejaknya dalam batu, menara, dan kota. Frederiksborg berdiri sebagai mahakarya. Renaissance di utara, simbol kejayaan budaya Denmark. Rundetårn, menara bundar yang ia dirikan, tetap menjulang di Copenhagen, menegaskan minatnya pada ilmu pengetahuan dan astronomi. Børsen, bursa perdagangan dengan menara ekor naga yang berpilin, menjadi saksi lahirnya Copenhagen sebagai kota dagang besar. Christianshavn, kota baru yang ia bangun, membawa udara modern ke Denmark, meniru tata kota Belanda yang maju. Melalui bangunan-bangunan itu, Christian seakan berbisik pada masa depan. Aku akan hidup lebih lama dari tubuhku, dalam batu yang kuangkat, dalam kota yang kuletakkan, dalam menara yang menantang langit. 2. Pelindung seni dan ilmu. Christian bukan hanya raja pedang, melainkan juga pena dan kuas. Ia melindungi seniman, memanggil pelukis, musisi, dan arsitek dari luar negeri untuk memperindah istana dan kota-kotanya. Ia mendukung pendidikan, memperkuat sekolah, dan menanamkan nilai bahwa kerajaan bukan hanya tentang kekuatan, melainkan juga kebijaksanaan. Observatorium Rundetårn adalah bukti cintanya pada ilmu. Dari menara itu, para ilmuwan mengamati bintang, membaca langit, dan membawa Denmark ke dalam percakapan besar ilmu pengetahuan Eropa. 3. Keberanian di medan perang. Meski kalah dalam perang 30 tahun, Christian dikenang bukan karena kekalahannya,
tetapi karena keberaniannya. Ia adalah raja yang memimpin pasukan langsung di medan laga, menunggang kuda di tengah hujan peluru, dan berdiri tegak meski darah membasahi wajahnya. Kehilangan mata dalam pertempuran Kolberger Heide tidak membuatnya mundur. Justru, rakyat melihat di dalamnya simbol raja yang tidak pernah menyerah. Mata satu Christian menjadi lambang tekad bangsa Denmark bahwa meski terluka, mereka tetap berdiri, tetap berjuang. Epilog warisan. Christian yang keempat hidup lebih dari 60 tahun di takhta, menjadikannya salah satu raja Denmark yang paling lama memerintah. Ia gagal meraih kejayaan militer, tetapi ia membangun Denmark dengan batu, seni, ilmu, dan keberanian. Hari ini, ketika orang berjalan di Copenhagen dan melihat menara Rundetårn, atau melintasi Christianshavn, atau menatap megahnya Frederiksborg, mereka sedang melihat bayangan Christian. Ketika rakyat Denmark berbicara tentang keberanian, mereka mengingat raja bermata satu yang tetap berdiri meski badai menghantam. Warisan Christian bukan kemenangan, bukan pula kekalahan. Warisannya adalah keberanian untuk bermimpi, meski mimpi itu hancur, dan keberanian untuk berdiri meski tubuhnya luka. Seorang raja tak boleh hanya memerintah dengan pedang. Ia harus pula membangun dengan palu, mengajar dengan pena, dan menyembuhkan dengan doa. Tanpa itu, semua kekuasaan hanyalah teror tanpa cahaya. Aku telah kehilangan banyak di medan perang, tetapi aku tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa Denmark harus berdiri tegak meski badai Eropa mengamuk.